Pintu sehat lewat sepotong mangga. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Bayangkan suatu pagi yang tenang di desa kecil. Udara masih segar. Burung-burung bersahut-sahutan di pohon-pohon. Seorang kakek berusia 73 tahun, Pak Samin namanya, duduk santai di bangku kayu depan rumahnya. Di tangan kirinya, ia memegang sepiring potongan mangga matang, kuning keemasan, yang baru saja dipetik dari kebun kecil di belakang rumah. Di tangan kanannya, sendok kecil untuk menyendok daging buah lembut itu. Bukan hanya sekadar camilan pagi, bagi Pak Samin, potongan mangga itu adalah pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa tahun lalu, tubuhnya terasa cepat lelah, nyeri sendi tak kunjung reda, dan tekanan darahnya naik turun seperti ombak. Anak-anaknya khawatir. Mereka mulai mencari cara untuk membantu sang ayah hidup lebih nyaman di usia senja. Salah satu yang disarankan oleh cucunya yang seorang mahasiswa gizi, perbaiki pola makan dan mulai dari buah, terutama buah yang bisa ditanam sendiri. Mangga menjadi pilihan pertama. Buah ini ternyata bukan hanya mengingatkan Pak Samin pada masa mudanya, saat ia memanjat pohon mangga bersama teman-teman di ladang, tapi juga menyimpan potensi besar sebagai teman sehat bagi para lansia. Perlahan, ia mulai rutin mengonsumsi mangga. Setiap hari. Kadang sebagai sarapan ringan, kadang sebagai pencuci mulut, kadang sekadar camilan di sore hari. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 3 bulan, Pak Samin merasa tubuhnya lebih bertenaga. Pencernaannya membaik. Sendi-sendinya tak lagi sekaku dulu. Ia bahkan kembali aktif berkebun. Dan yang paling membahagiakan, ia tak lagi terlalu bergantung pada obat pereda nyeri sendi. Cerita Pak Samin bukan satu-satunya. Banyak lansia di berbagai penjuru negeri mulai melirik mangga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Namun, sayangnya, tak sedikit pula yang masih memandang mangga sebagai buah manis yang perlu dihindari, apalagi bagi mereka yang sudah mulai bermasalah dengan gula darah. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Mangga, buah tropis yang tumbuh subur di tanah Indonesia, menyimpan segudang nutrisi yang dibutuhkan tubuh lansia. Bukan hanya vitamin dan mineral, tapi juga senyawa aktif yang dapat mendukung kerja jantung, pencernaan, tulang, mata, hingga otak. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan menyusuri satu persatu manfaat luar biasa dari buah mangga bagi kesehatan lansia. Tapi sebelum masuk ke bagian teknis dan ilmiah, mari kita pahami lebih dulu. Mengapa mangga layak mendapat tempat istimewa di meja makan para lansia? Sebuah buah, segudang makna. Mangga bukan buah yang asing bagi kita. Hampir setiap rumah di desa punya pohon mangga. Entah mangga aromanis, gadung, golek, mana lagi, hingga mangga kueni. Rasanya yang manis dan asam, teksturnya yang lembut, serta aromanya yang khas menjadikan mangga mudah disukai. Namun, lebih dari sekadar rasa, mangga juga syarat dengan kenangan. Bagi banyak lansia, mangga adalah simbol masa kecil, kebersamaan keluarga, hingga harapan masa depan. Setiap gigitan membawa rasa nyaman yang dalam. Bahkan tanpa disadari, mangga bisa menghadirkan kebahagiaan emosional yang memperkuat imunitas tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, saat tubuh menua, bukan hanya kekuatan otot yang menurun. Fungsi organ dalam pun mulai melambat. Jantung lebih mudah lelah, sendi mulai kaku, mata mulai kabur, pikiran kadang mudah lupa. Disinilah makanan memainkan peran kunci. Apa yang kita konsumsi setiap hari bisa jadi pereda atau pemicu dari semua keluhan itu. Dan di antara banyak pilihan buah tropis, mangga muncul sebagai salah satu yang paling lengkap manfaatnya, asal dikonsumsi dengan cara yang bijak. Langkah awal menuju perubahan. Kesehatan tidak harus selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, cukup dari perubahan kecil, seperti menyisipkan potongan mangga ke dalam pola makan harian. Buah ini bukan saja mudah ditemukan dan terjangkau, tapi juga bisa diolah menjadi berbagai bentuk. Jus, potongan segar, campuran oatmeal, bahkan salad buah. Langkah pertama untuk mendapatkan manfaat mangga secara maksimal adalah memahami apa saja yang dikandung oleh buah ini. Di bab berikutnya, kita akan membedah kandungan nutrisi dalam mangga dan menjelaskan satu persatu bagaimana masing-masing komponen bekerja di dalam tubuh lansia. Namun yang terpenting dari semua ini adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita punya kendali. Bahwa pilihan kecil,
Seperti memilih makan mangga segar daripada makanan kemasan, bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Dan bahwa tubuh yang menua bukan berarti harus pasrah menerima keluhan, tapi bisa tetap kuat dan sehat jika kita tahu caranya merawat dari dalam. Pak Samin sudah membuktikannya. Kini, giliran sahabat channel Lansia Sehat untuk mulai membuka pintu sehat itu. Sepotong mangga bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih ringan, lebih cerah, dan lebih bermakna. Mari kita lanjutkan langkah ini dengan membekali diri lewat pengetahuan. Bab berikutnya akan mengungkap rahasia kandungan mangga, mengapa buah ini bisa memberi manfaat begitu besar untuk tubuh kita. Rahasia nutrisi mangga, lebih dari sekadar manis. Mangga sering dipuji karena rasanya yang lezat, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar memahami kekayaan nutrisi yang tersembunyi di balik daging buahnya yang kuning keemasan. Di balik rasa manis itu, ternyata terdapat susunan zat gizi yang sangat penting, terutama untuk tubuh lansia yang semakin memerlukan asupan bergizi tinggi namun mudah dicerna. Dalam bab ini, kita akan menyingkap satu persatu rahasia di balik buah mangga yang membuatnya menjadi salah satu buah paling bernilai untuk mendukung kesehatan di usia lanjut. Warna kuning bukan sekadar cantik, tanda antioksidan kuat. Warna kuning atau oranye terang pada mangga menunjukkan adanya senyawa yang disebut karotenoid, khususnya beta-karoten, yang juga ditemukan dalam wortel dan labu. Beta-karoten merupakan bahan dasar pembentukan vitamin A, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Pada lansia, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin A dari sumber hewani menurun. Oleh karena itu, mendapatkan vitamin A dari sumber nabati seperti mangga sangat dianjurkan. Beta-karoten dalam mangga juga bertindak sebagai antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C, pendukung kolagen dan imunitas. Setiap potong mangga yang matang mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, bahkan bisa memenuhi lebih dari setengah kebutuhan harian lansia. Vitamin ini memiliki peran penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah, mendukung penyerapan zat besi, dan memperkuat daya tahan tubuh. Bagi lansia, asupan vitamin C yang memadai dapat membantu proses pemulihan luka, mengurangi risiko infeksi, dan memperlambat penuaan kulit. Vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen, zat penting untuk menjaga kekuatan jaringan ikat di kulit dan sendi. Serat larut dan tak larut, penjaga saluran cerna. Mangga mengandung serat larut seperti pektin, dan serat tak larut seperti selulosa. Kombinasi ini sangat efektif dalam melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saluran cerna pada lansia seringkali melambat karena berkurangnya aktivitas fisik dan perubahan hormon. Serat dalam mangga membantu mempercepat pergerakan makanan dalam usus, menjaga mikrobioma usus tetap sehat, dan mencegah masalah seperti kembung, sulit buang air besar, dan peradangan usus. Folat, sahabat sistem saraf. Mangga juga merupakan sumber asam folat atau vitamin B9 yang sering diabaikan namun penting bagi lansia. Folat berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf pusat. Pada lansia, kekurangan folat dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif atau bahkan depresi ringan. Dengan mengonsumsi mangga secara rutin, kebutuhan folat bisa terpenuhi tanpa harus bergantung pada suplemen buatan. Vitamin E, pelindung otak dan kulit. Vitamin E dalam mangga berfungsi sebagai pelindung sel dari kerusakan akibat oksidasi. Nutrisi ini terbukti berperan dalam menjaga kesehatan otak, memperlambat penurunan daya ingat, serta membantu kesehatan kulit tetap terjaga. Manfaat ini sangat penting untuk lansia, karena proses penuaan alami menyebabkan kulit lebih mudah kering dan otak lebih rentan terhadap gangguan fungsi kognitif. Kalium, penyeimbang tekanan darah. Mangga juga kaya akan kalium, mineral penting yang membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan mengontrol tekanan darah. Kalium membantu membuang kelebihan natrium dari dalam tubuh, sehingga mencegah tekanan darah tinggi yang menjadi momok di usia lanjut. Selain itu, kalium juga berperan dalam kontraksi otot, termasuk otot jantung. Dengan asupan kalium yang memadai, lansia dapat menjaga irama jantung tetap stabil dan mengurangi risiko gangguan jantung. Magnesium, penjaga tulang dan saraf. Magnesium dalam mangga membantu mengatur kerja saraf dan otot, memperkuat tulang, dan menjaga irama jantung tetap teratur. Defisiensi magnesium bisa menyebabkan kejang otot, kelelahan, dan bahkan gangguan tidur.
Banyak lansia tidak sadar bahwa kekurangan magnesium bisa memperburuk kondisi seperti osteopenia atau osteoporosis. Menambahkan mangga ke dalam menu harian bisa menjadi langkah sederhana untuk mengatasi kekurangan ini. Antioksidan lain, quercetin dan mangiferin. Salah satu rahasia tersembunyi mangga adalah kandungan mangiferin, antioksidan kuat yang telah dikaji memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, dan anti diabetes. Senyawa ini ditemukan terutama di bagian kulit dan biji mangga, tapi juga ada dalam jumlah lebih kecil di daging buahnya. Quercetin, antioksidan flavonoid yang juga ada dalam mangga, berperan dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Kombinasi antioksidan ini memberikan perlindungan ganda pada sel tubuh dari kerusakan yang terjadi karena usia. Rendah lemak, bebas kolesterol. Mangga adalah buah yang secara alami bebas lemak jenuh dan bebas kolesterol. Ini menjadikannya pilihan yang aman bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Mangga juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi sebagai camilan sehat tanpa perlu khawatir menambah berat badan secara berlebihan. Glukosa alami yang bersahabat. Meskipun manis, gula dalam mangga terdiri dari fruktosa alami yang diserap tubuh dengan lebih lambat dibandingkan gula olahan. Ini berarti mangga memiliki indeks glikemik sedang, dan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Dalam bab selanjutnya, kita akan mendalami lebih jauh bagaimana mangga bisa bermanfaat bagi jantung para lansia, dari menstabilkan tekanan darah hingga membantu menurunkan kolesterol jahat. Jantung tenang, hidup panjang, mangga dan kesehatan kardiovaskular. Usia lanjut membawa serta tantangan besar bagi kesehatan jantung. Tekanan darah cenderung naik, elastisitas pembuluh darah menurun, dan kadar kolesterol mulai sulit dikendalikan. Bahkan, banyak lansia yang merasa degup jantung mereka tidak sekuat dulu, mudah lelah saat berjalan, dan cepat sesak bila menaiki tangga. Di tengah situasi ini, pilihan makanan yang mendukung fungsi jantung menjadi sangat penting, dan mangga, ternyata, punya peran luar biasa yang kerap terabaikan. Jantung yang bekerja lebih keras di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita pahami dulu kondisi tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan kelenturannya. Arteri mengeras perlahan, dan hal ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Jantung pun harus memompa darah lebih kuat agar bisa menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi seperti ini membuat jantung rentan terhadap kerusakan. Penyakit jantung, termasuk stroke dan serangan jantung, menjadi penyebab utama kematian pada lansia di Indonesia dan seluruh dunia. Namun, ini bukanlah kondisi yang tidak bisa dicegah. Justru, pada usia inilah kita harus mulai lebih cermat memilih makanan yang mampu mendukung kinerja jantung setiap harinya. Mangga menjadi salah satu buah yang dapat membantu meringankan beban kerja jantung. Bukan karena sebuah keajaiban, tapi karena zat-zat aktif di dalamnya mampu bekerja secara ilmiah untuk mendukung kesehatan kardiovaskular. Serat dan kolesterol, musuh lama yang dapat dikendalikan. Salah satu keunggulan mangga adalah kandungan serat larutnya yang tinggi, terutama pektin. Serat jenis ini memiliki kemampuan untuk mengikat kolesterol jahat, LDL, di saluran cerna, lalu membawanya keluar dari tubuh melalui feses. Dengan konsumsi mangga secara teratur, kolesterol dalam darah perlahan menurun, dan ini langsung berdampak pada menurunnya risiko penyumbatan pembuluh darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa serat larut membantu menyeimbangkan kadar gula darah, yang secara tidak langsung membantu jantung tetap sehat. Saat kadar gula darah stabil, peradangan dalam tubuh pun berkurang. Dan ketika peradangan menurun, pembuluh darah tidak mudah rusak. Vitamin C dan pembuluh darah yang lentur. Dalam buah mangga, terkandung vitamin C dalam jumlah besar. Vitamin ini sangat penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Ia mendukung produksi kolagen, sejenis protein yang membentuk dinding pembuluh darah. Ketika kolagen cukup, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan tidak mudah robek atau rusak. Vitamin C juga dikenal sebagai antioksidan kuat yang menangkal radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul perusak yang dapat merusak sel-sel pembuluh darah dan memicu penyakit jantung. Dengan mengonsumsi mangga, kita bisa menurunkan jumlah radikal bebas dalam tubuh dan mencegah kerusakan yang mereka timbulkan. Kalium, pengatur tekanan darah alami. Mangga mengandung kalium, mineral penting yang membantu menurunkan tekanan darah.
Kalium bekerja dengan cara mengimbangi kadar natrium dalam tubuh. Ketika natrium terlalu banyak, tekanan darah naik. Tapi dengan cukup kalium, natrium berlebih bisa dikeluarkan melalui urin, sehingga tekanan darah kembali stabil. Banyak lansia di Indonesia terlalu bergantung pada obat penurun tekanan darah tanpa memperhatikan peran makanan. Padahal, dengan mengonsumsi makanan kaya kalium seperti mangga, tekanan darah bisa dikelola secara alami dan berkelanjutan. Antioksidan mangiferin, pelindung jantung dari peradangan. Salah satu senyawa bioaktif paling unik dalam mangga adalah mangiferin. Senyawa ini terbukti secara ilmiah memiliki efek anti radang, anti hipertensi, dan pelindung pembuluh darah. Mangiferin membantu menurunkan peradangan sistemik, memperkuat otot jantung, dan mencegah pembentukan plak yang menyumbat arteri. Meskipun jumlah mangiferin lebih banyak terdapat di kulit dan biji mangga, dalam jumlah kecil senyawa ini juga hadir dalam daging buah, terutama mangga yang matang secara alami di pohon. Mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Gabungan antara serat, vitamin C, kalium, serta antioksidan lain seperti quercetin dan mangiferin dalam mangga menjadikannya buah pelindung jantung. Dengan pola konsumsi yang rutin, mangga bisa membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, meningkatkan HDL, kolesterol baik, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Semua faktor ini berkontribusi dalam mengurangi risiko stroke dan serangan jantung, dua kondisi yang paling ditakuti para lansia. Studi ilmiah pendukung. Beberapa penelitian mendukung klaim ini. Sebuah studi di Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi buah tropis kaya serat dan antioksidan, termasuk mangga, berhubungan langsung dengan penurunan risiko penyakit jantung. Studi lain yang dilakukan di Asia menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi mangga segar secara rutin memiliki tekanan darah lebih terkontrol dan profil lipid yang lebih baik. Bagaimana mengonsumsi mangga untuk kesehatan jantung? Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari mangga, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan oleh sahabat channel Lansia Sehat. Pilih mangga yang matang alami, hindari yang matang karena diperam dengan bahan kimia. Konsumsi dalam bentuk utuh, daripada di jus, lebih baik makan langsung agar seratnya tetap utuh. Jangan konsumsi bersamaan dengan makanan tinggi garam karena akan mengganggu keseimbangan natrium dan kalium. Batasi hingga setengah atau 1 buah per hari agar kadar fruktosa tetap terkontrol, terutama bagi yang memiliki diabetes. Kisah nyata, Pak Rustam dan tekanan darahnya. Pak Rustam, 69 tahun, dulunya bergantung penuh pada obat hipertensi. Namun setelah mulai rutin mengonsumsi mangga sebagai bagian dari pola makan sehat, ia mendapati tekanan darahnya turun dari 160/100 ke 130/85 hanya dalam 2 bulan. Ia pun bisa mengurangi dosis obatnya dan merasa lebih ringan saat berjalan. Perubahan sederhana, tetapi berdampak besar. Pencernaan bahagia, mangga dan usus yang sehat di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami bagaimana mangga membantu menenangkan jantung dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, kini saatnya kita menelusuri manfaat buah ini untuk bagian tubuh yang tak kalah penting, saluran pencernaan. Di usia senja, pencernaan sering kali menjadi sumber keluhan. Mulai dari perut kembung, susah buang air besar, nyeri lambung, hingga hilangnya nafsu makan. Namun siapa sangka, solusi alami bisa datang dari potongan mangga yang lembut dan manis itu? Usus yang menua, tantangan baru di hari tua. Pencernaan lansia tidak lagi seaktif masa muda. Otot-otot di usus melemah, produksi enzim menurun, dan gerakan peristaltik menjadi lebih lambat. Akibatnya, banyak lansia mengalami sembelit kronis, mudah merasa begah, atau bahkan merasa malas makan karena perut terasa selalu penuh. Ditambah lagi, kebiasaan minum air yang berkurang, aktivitas fisik yang menurun, dan pola makan yang kurang serat memperparah kondisi tersebut. Bila dibiarkan, masalah pencernaan dapat menyebabkan malnutrisi, penurunan imunitas, bahkan meningkatkan risiko infeksi. Dalam situasi inilah, mangga hadir sebagai solusi yang menyenangkan, baik dari segi rasa maupun manfaat kesehatan. Serat, pahlawan tak terlihat dalam mangga. Mangga kaya akan serat pangan, terutama jenis serat larut seperti pektin dan serat tak larut seperti selulosa. Dua jenis serat ini bekerja saling melengkapi. Serat larut akan berubah menjadi gel di dalam usus, membantu memperlambat penyerapan gula, sekaligus memberi makan bakteri baik di saluran cerna. Sementara itu,
Serat tak larut mendorong sisa makanan agar bergerak lebih cepat di sepanjang usus. Gabungan keduanya membuat mangga sangat efektif dalam mengatasi sembelit, memperbaiki tekstur feses, dan membuat buang air besar menjadi lebih teratur, tanpa efek pencahar yang menyakitkan. Prebiotik alami untuk mikrobioma usus. Dalam tubuh manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan. Mereka disebut mikrobioma usus, dan sangat penting dalam membantu proses penyerapan nutrisi, menjaga sistem imun, hingga mengatur suasana hati. Mangga, dengan kandungan serat dan oligosakarida alaminya, berperan sebagai prebiotik, makanan bagi bakteri baik ini. Studi menunjukkan bahwa konsumsi mangga secara rutin dapat meningkatkan populasi Lactobacillus dan Bifidobacterium, dua jenis bakteri usus yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Dengan mikrobioma yang sehat, tubuh menjadi lebih efisien dalam menyerap vitamin dan mineral, serta lebih tangguh melawan infeksi dan peradangan. Menenangkan lambung yang sensitif. Beberapa lansia memiliki lambung yang mudah perih atau mengalami dispepsia, rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Mangga matang, yang tidak asam dan berserat halus, sangat cocok dikonsumsi dalam kondisi seperti ini. Buah ini tidak memicu asam lambung berlebihan, sehingga tidak menambah iritasi. Selain itu, kandungan enzim alami dalam mangga seperti amilase membantu memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Ini membuat pencernaan nasi atau makanan pokok menjadi lebih mudah dan mengurangi beban kerja lambung. Merangsang nafsu makan secara alami. Banyak lansia mengalami hilangnya nafsu makan, entah karena depresi, perubahan hormon, atau efek samping obat. Rasa manis alami dan aroma harum mangga terbukti dapat merangsang pusat rasa lapar di otak. Bahkan hanya mencium aroma mangga segar bisa memicu produksi air liur, yang merupakan tahap pertama dalam proses pencernaan. Oleh karena itu, mengonsumsi potongan mangga sebelum makan utama bisa menjadi cara alami untuk mengembalikan selera makan, tanpa perlu obat penambah nafsu. Mencegah risiko wasir dan divertikulitis. Sembelit kronis pada lansia sering berujung pada wasir atau bahkan divertikulitis, yaitu kondisi di mana dinding usus membentuk kantong kecil yang bisa meradang. Dengan konsumsi serat cukup dari mangga, tekanan saat buang air besar berkurang, sehingga mencegah terbentuknya wasir dan iritasi di dinding usus. Serat dalam mangga juga membantu membersihkan usus dari sisa racun yang menempel di dindingnya, menjadikan usus lebih sehat dan bersih secara alami. Ilustrasi kasus, Ibu Rina dan perutnya yang kembali tenang. Ibu Rina, 68 tahun, selama bertahun-tahun bergantung pada obat pencahar. Ia sering merasa perutnya keras, tidak nyaman, dan sulit makan. Setelah mengikuti saran anaknya untuk mencoba mengganti camilan sore dengan potongan mangga matang, dalam waktu 2 minggu, buang air besarnya menjadi lebih lancar. Ia tak lagi merasa begah setelah makan, dan bahkan mulai memasak sendiri karena tubuhnya terasa lebih ringan. Kisah Ibu Rina menjadi bukti bahwa solusi alami seringkali lebih ampuh daripada obat kimiawi, selama dikonsumsi dengan benar. Waktu terbaik mengonsumsi mangga untuk pencernaan. Agar manfaatnya maksimal, mangga sebaiknya dikonsumsi 30 menit sebelum makan utama untuk merangsang nafsu makan. Sebagai camilan sore, bukan setelah makan besar agar tidak membebani lambung. Dalam bentuk potongan segar, bukan jus dengan tambahan gula. Kombinasikan mangga dengan air putih yang cukup, dan hasilnya akan terasa dalam beberapa hari. Perut terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih bugar. Tulang yang kuat, gerak yang lincah, mangga untuk kesehatan sendi dan tulang. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, kemampuan tubuh untuk bergerak bebas seringkali terhambat oleh masalah sendi yang nyeri dan tulang yang rapuh. Banyak lansia yang mengeluh sulit berdiri lama, cepat pegal ketika berjalan, atau bahkan tidak berani menapakkan kaki dengan kuat karena takut jatuh. Semua ini berakar dari dua hal, penurunan massa tulang dan peradangan sendi. Tapi tahukah Anda? Mangga, buah yang tampak sederhana, ternyata menyimpan potensi besar untuk memperkuat tulang dan meredakan nyeri sendi secara alami. Mengapa tulang melemah di usia tua? Proses penuaan membawa perubahan besar pada jaringan tulang. Di masa muda, tubuh kita aktif membangun tulang baru untuk menggantikan yang lama. Tapi seiring bertambahnya usia, proses pembentukan tulang ini melambat, sementara proses penguraian tulang tetap berlangsung. Akibatnya, kepadatan tulang menurun,
menjadikannya rapuh dan mudah patah. Pada wanita pasca menopause, risiko ini bahkan lebih besar karena penurunan hormon estrogen. Begitu pula dengan pria lansia yang sering kali kekurangan vitamin D, kalsium, dan aktivitas fisik. Kombinasi ini menyebabkan osteopenia atau bahkan osteoporosis, kondisi yang membuat tulang menjadi rapuh dan tipis. Di sisi lain, sendi pun mulai mengalami pengapuran, atau yang biasa disebut osteoartritis. Tulang rawan yang melindungi ujung-ujung tulang mulai aus, menyebabkan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerak. Dalam situasi seperti inilah, makanan memainkan peran kunci. Dan mangga, walau tidak mengandung kalsium tinggi seperti susu, tetap memberi kontribusi penting dalam menjaga kesehatan sistem rangka. Vitamin K, si kecil yang punya peran besar. Salah satu nutrisi tersembunyi dalam mangga adalah vitamin K. Vitamin ini sangat penting dalam proses pengikatan kalsium ke dalam tulang. Tanpa vitamin K, kalsium yang masuk ke tubuh kita tidak bisa digunakan secara optimal oleh tulang. Dengan kata lain, mengonsumsi susu tinggi kalsium tanpa asupan vitamin K bagaikan menaruh semen tanpa perekatnya. Vitamin K bertindak sebagai aktivator dari osteokalsin, protein yang bertugas mengikat kalsium ke jaringan tulang. Maka dari itu, menambahkan mangga ke dalam pola makan harian dapat membantu memaksimalkan proses pembentukan tulang yang sehat. Antioksidan dan peradangan sendi. Nyeri sendi pada lansia sering dipicu oleh peradangan kronis. Sendi menjadi bengkak, kaku, dan sulit digerakkan. Disinilah mangga kembali menunjukkan manfaatnya. Kandungan mangiferin, quercetin, dan beta-karoten dalam mangga adalah antioksidan kuat yang mampu menekan reaksi peradangan dalam tubuh. Studi menunjukkan bahwa konsumsi mangiferin dapat mengurangi pembengkakan sendi dan menurunkan kadar sitokin peradangan. Ini berarti, bagi lansia yang mengalami radang sendi, makan mangga secara rutin dapat membantu meredakan nyeri dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Magnesium, pendukung keseimbangan tulang. Mangga juga mengandung magnesium, mineral yang bekerja bersama kalsium dan vitamin D untuk menjaga kepadatan tulang. Magnesium membantu mengatur kadar paratormon, hormon yang memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah. Dengan kadar magnesium yang cukup, proses pelepasan ini bisa dikendalikan sehingga tulang tidak mudah kehilangan kalsium. Magnesium juga membantu mengendurkan otot di sekitar sendi yang pada lansia kerap tegang akibat aktivitas berkurang. Dengan otot yang lebih rileks, tekanan pada sendi pun berkurang, membantu mengurangi rasa nyeri saat bergerak. Vitamin C dan pembentukan kolagen sendi. Kandungan vitamin C dalam mangga juga tidak kalah penting. Vitamin ini mendukung pembentukan kolagen, protein utama dalam jaringan penghubung seperti tendon, ligamen, dan tulang rawan. Dengan kolagen yang cukup, sendi menjadi lebih lentur dan terlindungi dari gesekan berlebihan. Pada lansia, kekurangan kolagen sering menyebabkan sendi cepat aus dan kehilangan bantalan pelindungnya. Maka, menambahkan buah kaya vitamin C seperti mangga ke dalam makanan sehari-hari bisa membantu tubuh membangun kembali jaringan pendukung sendi yang sehat. Penyerapan nutrisi yang ramah untuk lansia. Berbeda dengan suplemen yang kadang sulit diserap oleh tubuh lansia, nutrisi dari mangga lebih mudah dikenali dan diproses tubuh. Bentuknya yang lembut dan rasanya yang manis membuatnya mudah dikonsumsi, bahkan oleh lansia yang sudah mulai kesulitan mengunyah atau memiliki gangguan lambung. Kelembutan tekstur mangga juga mengurangi risiko luka di rongga mulut atau iritasi lambung, menjadikannya buah ideal untuk konsumsi harian lansia. Kisah Pak Harun, dari tongkat ke taman. Pak Harun, 74 tahun, dulunya berjalan dengan bantuan tongkat karena lututnya sering nyeri hebat. Setelah mengikuti saran dari dokter gizi untuk meningkatkan asupan antiinflamasi dari buah-buahan tropis, ia mulai mengonsumsi mangga segar setiap hari, ditambah olahraga ringan. Dalam waktu 2 bulan, ia mampu berjalan tanpa bantuan, bahkan mulai kembali menata kebun kecilnya. Kata beliau, ternyata mangga bukan hanya manis di lidah, tapi juga manis di kaki. Tips konsumsi mangga untuk sendi dan tulang. Agar manfaatnya terasa optimal, sahabat lansia sehat bisa mengikuti beberapa tips berikut. Konsumsi setengah sampai 1 buah mangga per hari, dalam bentuk segar. Padukan dengan sumber kalsium alami seperti tahu, tempe, atau ikan teri untuk mendukung kerja vitamin K. Hindari mengonsumsi mangga secara berlebihan, terutama bagi yang memiliki kadar gula darah tinggi.
Kombinasikan dengan aktivitas seperti jalan pagi ringan atau senam lansia untuk memperkuat struktur otot dan tulang. Peran mangga untuk mata lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu perubahan yang paling terasa di usia lanjut adalah berkurangnya ketajaman penglihatan. Huruf mulai terlihat kabur, cahaya terasa menyilaukan, dan kemampuan membedakan warna pun menurun. Bahkan aktivitas sederhana seperti membaca koran atau menonton televisi bisa menjadi tantangan. Namun tahukah sahabat bahwa apa yang kita makan berperan penting dalam menjaga kesehatan mata? Dan buah mangga ternyata menyimpan nutrisi penting yang mampu melindungi mata lansia dari kerusakan. Mata di usia senja, rentan tapi bisa dijaga. Saat menua, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Pada mata, lensa menjadi lebih kaku, cairan pelindung berkurang, dan retina menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Selain itu, akumulasi radikal bebas dalam mata juga mempercepat kerusakan sel, memicu penyakit seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula. Ketiga kondisi tersebut merupakan penyebab utama kebutaan pada lansia dan sebagian besar tidak menunjukkan gejala di awal. Namun, berita baiknya, dengan pola makan yang tepat, risiko tersebut bisa ditunda, bahkan dicegah. Dan disinilah peran mangga muncul. Beta-karoten, bahan dasar vitamin A. Mangga yang berwarna kuning oranye cerah mengandung beta-karoten, pigmen alami yang menjadi bahan pembentuk vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A adalah nutrisi utama yang menjaga kesehatan retina, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Bagi lansia yang sering mengalami penurunan kemampuan melihat di malam hari, asupan beta-karoten dari mangga bisa menjadi solusi alami. Selain itu, beta-karoten juga membantu memperkuat sel-sel epitel di permukaan mata yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap debu dan kuman. Lutein dan zeaxanthin, pelindung retina. Selain beta-karoten, mangga juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua senyawa karotenoid yang secara khusus terkonsentrasi di bagian tengah retina, tepatnya di makula, daerah yang bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan warna. Lutein dan zeaxanthin bekerja sebagai filter cahaya biru yang merusak, seperti yang berasal dari sinar matahari atau layar elektronik. Mereka juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi retina dari peradangan dan kerusakan oksidatif. Dengan mengonsumsi mangga secara rutin, sahabat lansia sehat memberi mata perlindungan alami yang sangat diperlukan di usia lanjut. Vitamin C dan kesehatan lensa. Vitamin C dalam mangga juga berperan penting dalam mencegah pembentukan katarak, yaitu kondisi di mana lensa mata menjadi keruh. Lensa yang sehat memerlukan antioksidan tinggi untuk menangkal oksidasi protein-protein di dalamnya. Dan vitamin C adalah salah satu antioksidan terkuat untuk tugas ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi buah kaya vitamin C memiliki risiko katarak yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Vitamin E. Lawan radikal bebas di mata. Vitamin E yang terdapat dalam mangga membantu menetralkan radikal bebas yang menyerang sel-sel mata, terutama di retina. Dengan perlindungan dari vitamin E, kerusakan yang biasa disebabkan oleh sinar UV dan polusi dapat dikurangi secara signifikan. Kombinasi vitamin C dan E dalam satu buah mangga membuatnya menjadi penjaga antioksidan ganda untuk mata. Ilustrasi kasus, Ibu Tati dan dunia yang kembali cerah. Ibu Tati, 66 tahun, sempat merasa dunianya mengabur. Ia kesulitan membaca label obat, menjahit pakaian, bahkan mengenali wajah orang dari kejauhan. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia mulai menambahkan mangga sebagai buah harian. Dalam 2 bulan, ia merasakan perbedaan nyata. Penglihatannya menjadi lebih tajam, dan matanya tidak lagi mudah lelah. Ia berkata, "Mangga bukan sekadar buah, tapi cahaya baru buat mata saya." Waktu konsumsi ideal untuk kesehatan mata. Agar kandungan nutrisinya diserap optimal, sahabat lansia sehat disarankan mengonsumsi mangga pada pagi hari bersamaan dengan sarapan yang mengandung lemak sehat seperti kacang-kacangan atau alpukat. Lemak sehat membantu penyerapan karotenoid seperti lutein. Tidak mengonsumsi mangga dalam bentuk jus bening atau yang disaring, karena banyak nutrisi ikut terbuang. Menghindari pemasakan mangga dengan suhu tinggi yang dapat merusak vitamin A dan C. Kombinasi cerdas, mangga wortel, bayam. Untuk mendapatkan manfaat mata secara maksimal, sahabat bisa membuat salad atau smoothie berisi mangga, wortel, dan bayam.
Kombinasi ini akan menghadirkan beta-karoten, lutein, zeaxanthin, dan vitamin C dalam satu hidangan. Sangat ideal untuk dikonsumsi lansia yang mengalami penurunan fungsi penglihatan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua manfaat mangga yang telah kita bahas, satu pertanyaan penting sering muncul dari para lansia yang menderita diabetes atau pradiabetes. Apakah aman makan mangga kalau saya punya gula darah tinggi? Ini adalah kekhawatiran yang wajar, mengingat rasa mangga yang manis dan lembut bisa menimbulkan kesan bahwa ia tinggi gula dan berbahaya. Namun, mari kita lihat faktanya secara ilmiah. Karena tidak semua rasa manis berarti buruk, dan tidak semua gula memberi efek yang sama dalam tubuh. Memahami jenis gula dalam mangga. Rasa manis pada mangga berasal dari gula alami, seperti fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Tidak seperti gula pasir atau pemanis buatan, gula dalam buah-buahan datang bersama serat, vitamin, dan antioksidan, yang memperlambat proses penyerapannya dalam darah. Itulah mengapa mangga tidak serta-merta menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Fruktosa dalam mangga diserap oleh hati dan tidak langsung masuk ke aliran darah. Selama konsumsinya tidak berlebihan, fruktosa tidak menyebabkan lonjakan glukosa darah seperti halnya karbohidrat olahan. Indeks glikemik mangga sedang dan aman. Indeks glikemik, IG, adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi IG, semakin cepat makanan tersebut diserap menjadi gula darah. Mangga memiliki indeks glikemik sedang, yaitu sekitar 51-56, tergantung jenis dan kematangannya. Artinya, ketika mangga dimakan dalam porsi terkendali, ia tidak langsung menyebabkan lonjakan gula darah seperti nasi putih, roti putih, atau minuman manis. Namun, penting juga untuk memperhatikan beban glikemik, glycemic load, yang mempertimbangkan IG dan jumlah karbohidrat dalam satu porsi. Satu porsi kecil mangga, sekitar 100 gram atau setengah buah ukuran sedang, memiliki beban glikemik yang rendah hingga sedang, masih aman untuk penderita diabetes. Peran serat, peredam lonjakan gula darah. Mangga mengandung serat larut, terutama pektin, yang membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Serat bekerja seperti saringan, membuat glukosa dilepas secara bertahap ke dalam aliran darah. Inilah yang membedakan mangga dengan minuman manis atau makanan tinggi gula tambahan yang menyerap cepat dan menyebabkan lonjakan mendadak. Dengan adanya serat, mangga justru membantu menstabilkan kadar gula darah dan menghindarkan tubuh dari kondisi hiperglikemia setelah makan. Antioksidan dan peradangan kronis. Sahabat Lansia Sehat, diabetes bukan hanya soal gula. Ini juga berkaitan dengan peradangan kronis dalam tubuh. Disinilah antioksidan dalam mangga seperti mangifrin dan quercetin berperan. Keduanya memiliki sifat antiinflamasi dan membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk merespons hormon pengatur gula darah. Dengan kata lain, konsumsi mangga bisa memberikan manfaat tambahan bagi lansia dengan diabetes. Bukan hanya tidak menaikkan gula secara drastis, tetapi juga membantu tubuh memproses gula dengan lebih efisien. Studi ilmiah, mangga dan kontrol gula darah. Beberapa studi menunjukkan hasil menggembirakan. Sebuah penelitian di Journal of Nutrition and Metabolism menemukan bahwa partisipan yang mengonsumsi mangga secara rutin selama 12 minggu menunjukkan penurunan kadar glukosa puasa dan peningkatan profil lipid, lemak darah. Studi lain dari Asia menyimpulkan bahwa konsumsi mangga dalam porsi kecil tidak memberikan efek negatif terhadap kontrol glikemik. Namun tentu saja, ini tidak berarti penderita diabetes bebas makan mangga sepuasnya. Kuncinya adalah porsi, waktu, dan cara konsumsi yang benar. Panduan aman konsumsi mangga untuk lansia dengan diabetes. Untuk sahabat lansia sehat yang memiliki diabetes, berikut tips aman mengonsumsi mangga. Batasi porsi. Konsumsilah tidak lebih dari 100 gram, sekitar setengah buah, dalam satu waktu. Pilih mangga yang matang alami, bukan yang terlalu lembek atau terlalu manis karena kandungan gula bisa meningkat. Jangan konsumsi mangga bersamaan dengan karbohidrat tinggi seperti nasi atau mie, karena bisa menambah beban glikemik. Konsumsi mangga sebagai camilan terpisah, misalnya di sela pagi atau sore, agar tubuh punya waktu untuk mencerna dengan optimal. Gabungkan dengan sumber protein atau lemak sehat seperti kacang-kacangan atau yogurt tawar untuk menstabilkan penyerapan gula. Kisah nyata,
Pak Ardi dan mangga rutin tiap sore. Pak Ardi, 72 tahun, menderita diabetes tipe 2 selama 10 tahun. Ia dulu sangat takut makan buah manis, termasuk mangga. Namun setelah mendapat edukasi dari ahli gizi, ia mulai mencoba mengonsumsi setengah buah mangga setiap sore, sebagai pengganti camilan manis olahan. Dalam 3 bulan, kadar HbA1c-nya turun dari 7,4 ke 6,8. Lebih dari itu, ia merasa lebih segar, tidak mudah lapar, dan tak lagi tergoda kue manis. Ia mengaku, mangga menyelamatkan saya dari godaan gula. Mangga lebih baik dari camilan olahan. Jika dibandingkan dengan makanan ringan seperti kue, biskuit, atau minuman kemasan, mangga jauh lebih baik. Selain memiliki indeks glikemik lebih rendah, ia tidak mengandung lemak trans, tidak punya tambahan gula olahan, dan menawarkan vitamin serta serat dalam satu porsi. Dalam konteks ini, mangga bukan musuh bagi penderita diabetes, melainkan buah cerdas yang bisa menjadi bagian dari pengelolaan pola makan yang sehat dan menyenangkan. Setelah memahami bahwa mangga bisa dikonsumsi dengan aman oleh lansia yang memiliki diabetes, bab selanjutnya akan membawa kita pada sistem pertahanan tubuh. Kita akan membahas bagaimana mangga dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dan mencegah infeksi yang sering menghampiri di usia senja. Menguatkan daya tahan tubuh, perlindungan alami dari mangga. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh tak lagi sekuat dulu. Infeksi yang dulunya bisa sembuh dalam sehari kini bisa memerlukan waktu berminggu-minggu. Luka lebih lama pulih. Flu yang tampak ringan bisa berkembang menjadi radang paru. Dan seringkali, tubuh terasa cepat lelah hanya karena sedikit paparan udara dingin atau hujan. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan tubuh menjadi modal utama untuk menjaga kualitas hidup lansia, dan disinilah buah mangga kembali memperlihatkan kehebatannya. Mengapa imunitas lansia melemah? Penuaan adalah proses alami, tapi di balik itu terjadi penurunan berbagai fungsi biologis. Sistem kekebalan tubuh, atau disebut juga imunitas, mengalami 2 penurunan besar. Penurunan imunitas adaptif, yaitu berkurangnya kemampuan tubuh membentuk antibodi baru terhadap virus dan bakteri. Peningkatan peradangan kronis ringan dikenal sebagai inflamaging, yaitu kondisi tubuh lansia yang terus-menerus berada dalam keadaan stres peradangan tingkat rendah. Kombinasi keduanya membuat tubuh lansia lebih rentan terhadap penyakit infeksi, mulai dari flu, infeksi saluran napas, infeksi kulit, hingga pneumonia. Maka, langkah pencegahan menjadi jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Vitamin C, garda depan perlindungan tubuh. Mangga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Nutrisi ini merupakan pilar utama sistem imun yang berperan dalam meningkatkan produksi sel darah putih, khususnya limfosit dan fagosit, yang bertugas menyerang patogen berbahaya. Mempercepat penyembuhan luka dengan membantu produksi kolagen di jaringan kulit. Mengurangi tingkat stres oksidatif yang dapat merusak sel-sel tubuh. Studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi vitamin C memiliki risiko infeksi lebih rendah dan durasi sakit yang lebih singkat. Untuk lansia, ini berarti tubuh yang lebih tahan terhadap paparan virus dan bakteri harian. Beta-karoten dan sistem imun. Beta-karoten dalam mangga diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, nutrisi penting lainnya dalam sistem imun. Vitamin A menjaga kesehatan selaput lendir yang melapisi saluran napas, usus, dan mata. Selaput lendir ini adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap masuknya mikroba. Lansia yang kekurangan vitamin A lebih rentan terkena infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan bronkitis. Dengan mengonsumsi mangga, cadangan vitamin A tubuh dapat diperkuat secara alami. Mangiferin, perisai dari dalam. Selain vitamin, mangga mengandung senyawa mangiferin yang memiliki sifat imunomodulator, yaitu membantu sistem imun bekerja lebih efektif tanpa menjadi terlalu agresif, yang justru bisa merusak jaringan tubuh sendiri. Mangiferin juga memiliki sifat antiviral dan antibakteri, yang dapat menghambat perkembangan mikroba berbahaya di dalam tubuh. Ini sangat penting bagi lansia yang memiliki daya tahan tubuh lemah, karena infeksi ringan pun bisa berkembang menjadi kondisi serius bila tidak segera ditangani. Peran serat dalam imunitas. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, apa hubungan antara serat dan daya tahan tubuh? Jawabannya, sangat erat. Sekitar 70% sel imun tubuh terdapat di saluran pencernaan. Di sana,
Mikrobioma atau bakteri baik bekerja sama dengan sistem imun dalam mengenali dan melawan patogen. Serat dalam mangga memberi makan bagi mikrobioma ini. Dengan mikrobioma yang sehat, sistem imun pun menjadi lebih seimbang dan responsif. Antioksidan dan perlawanan terhadap radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul perusak yang dapat merusak DNA, protein, dan membran sel. Mereka masuk ke tubuh melalui makanan olahan, polusi, atau stres. Dalam jangka panjang, radikal bebas bisa mempercepat penuaan dan melemahkan sistem imun. Mangga adalah sumber antioksidan alami, seperti quercetin, vitamin E, dan lutein, yang membantu menetralisir radikal bebas dan menjaga sel imun tetap sehat dan aktif. Kisah nyata, Ibu Yanti dan daya tahan yang bangkit. Ibu Yanti, 71 tahun, mudah sekali sakit. Setiap perubahan cuaca, ia langsung pilek. Setelah direkomendasikan menambahkan mangga ke dalam pola makannya oleh keponakan yang seorang nutrisionis, ia mulai mengonsumsi mangga segar 4 kali seminggu. Dalam 3 bulan, ia tidak lagi sering flu. Ia bahkan bisa ikut senam lansia di balai desa tanpa cepat lelah. Menurutnya, mangga bikin tubuh saya seperti punya perisai dari dalam. Kapan dan bagaimana mengonsumsi mangga untuk imunitas? Agar efek perlindungannya maksimal, berikut saran konsumsi. Waktu terbaik, pagi atau siang hari, saat sistem pencernaan masih aktif. Paduan ideal, mangga air putih, makanan sumber protein, telur rebus, tahu, atau tempe. Frekuensi, 3-5 kali per minggu, tidak harus tiap hari, cukup dijadikan bagian pola makan rutin. Hindari ini agar efek imun tidak terganggu. Jangan tambahkan gula atau sirup ke dalam mangga. Ini justru bisa menurunkan efek imun karena meningkatkan inflamasi. Hindari mangga kalengan atau manisan kering. Nutrisi sudah banyak hilang, dan gula tambahan sangat tinggi. Konsumsi mangga segar lebih disarankan daripada jus. Karena serat utuhnya lebih bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Setelah membentengi tubuh dari dalam, mari lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas peran mangga dalam menjaga kesehatan otak, memperbaiki suasana hati, dan membantu mencegah gangguan memori seperti kepikunan. Manfaat tersembunyi buah mangga. Sahabat channel Lansia Sehat, seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang melambat, tetapi juga pikiran. Banyak lansia mulai merasa pelupa, sulit berkonsentrasi, mudah bingung, bahkan mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Tak jarang muncul kecemasan berlebihan, rasa sedih berkepanjangan, atau hilangnya semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, di balik semua itu, otak tetap memiliki potensi untuk dirawat dan dipertahankan dengan makanan yang tepat. Dan ya, mangga termasuk salah satu buah yang mampu merawat kesehatan otak dan emosi lansia. Otak lansia, lambat bukan berarti usang. Penuaan alami memang memengaruhi volume otak. Proses pengolahan informasi melambat, sinaps, penghubung antar sel otak, menurun efisiensinya, dan produksi neurotransmitter seperti dopamin serta serotonin juga ikut menurun. Akibatnya, kemampuan mengingat, membuat keputusan, hingga merasakan kebahagiaan menjadi lebih terbatas. Namun, otak manusia memiliki neuroplastisitas, kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, bahkan di usia tua. Salah satu cara terbaik mendukung kemampuan ini adalah dengan memberi asupan nutrisi yang mendukung kerja otak dan keseimbangan emosi. Disinilah mangga kembali punya tempat penting. Vitamin B6, nutrisi untuk saraf dan memori. Mangga mengandung vitamin B6, atau piridoksin, yang berperan dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA. Ketiga zat ini bertanggung jawab atas suasana hati, fokus, dan tidur yang berkualitas. Pada lansia, kekurangan vitamin B6 dapat memicu kecemasan, sulit tidur, dan depresi ringan. Dengan rutin mengonsumsi mangga, kebutuhan vitamin B6 dapat terpenuhi secara alami tanpa harus bergantung pada suplemen. Antioksidan, penjaga sel otak dari kerusakan. Sel otak sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Proses ini bisa mempercepat penurunan daya ingat, memperburuk gejala Alzheimer, dan memperlambat fungsi kognitif secara keseluruhan. Mangga mengandung quercetin, mangifrin, vitamin E,
dan beta-karoten, semuanya adalah antioksidan kuat yang membantu menjaga integritas sel-sel otak. Antioksidan ini bekerja seperti perisai yang melindungi otak dari kerusakan mikro yang berlangsung diam-diam namun berakumulasi dari waktu ke waktu. Glukosa alami, bahan bakar otak yang stabil. Otak memerlukan glukosa sebagai sumber energi utama. Namun bukan sembarang gula yang dibutuhkan, melainkan glukosa dari sumber yang stabil dan tidak menyebabkan lonjakan tiba-tiba. Mangga memberikan glukosa alami yang diserap perlahan, memberi energi bertahap dan tahan lama untuk otak tanpa menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang ekstrim. Inilah sebabnya mangga cocok dijadikan camilan bagi lansia yang sering merasa lelah atau sulit fokus di sore hari. Lutein dan kognisi. Sahabat lansia sehat mungkin mengenal lutein sebagai nutrisi mata. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa lutein juga memiliki peran dalam meningkatkan kecepatan pemrosesan visual dan memori jangka pendek. Lutein dalam mangga berperan sebagai antiinflamasi di otak dan membantu menjaga aliran darah yang sehat menuju korteks otak, bagian yang berperan dalam mengingat dan mengambil keputusan. Suasana hati yang lebih stabil. Selain berperan dalam fungsi kognitif, nutrisi dalam mangga membantu menyeimbangkan suasana hati. Kandungan vitamin B, C, dan senyawa aromatik dalam mangga memberikan efek menenangkan, membantu meredakan stres ringan, dan meningkatkan perasaan bahagia setelah dikonsumsi. Bahkan hanya mencium aroma mangga yang segar dapat merangsang otak melepaskan serotonin, hormon kebahagiaan. Kisah Pak Burhan, ingatan yang kembali tajam. Pak Burhan, 70 tahun, pensiunan guru, mulai sering lupa nama cucunya. Ia merasa frustrasi dan menarik diri dari kegiatan sosial. Setelah konsultasi gizi di puskesmas, ia diminta menambahkan mangga ke dalam pola makannya. Ia mulai mengonsumsi mangga sebagai camilan pagi dan ditambah dengan olahraga otak ringan. Dalam 2 bulan, ia merasa lebih fokus, bisa membaca koran tanpa mengulang kalimat, dan mulai aktif mengajar anak-anak di sekitar rumah. Mangga bukan hanya buah, tapi teman ngobrol buat otak saya, katanya. Kombinasi cerdas untuk otak. Untuk meningkatkan manfaat kognitif, sahabat lansia sehat bisa mencoba kombinasi berikut. Mangga kacang-kacangan, lemak sehat dari kacang mendukung penyerapan vitamin larut lemak dan memberi efek anti radang pada otak. Mangga susu kedelai, menyediakan protein dan isoflavon yang membantu memperbaiki neurotransmitter. Mangga dark chocolate, kadar kakao, 70 meningkatkan aliran darah ke otak dan memberi efek bahagia alami. Catatan untuk lansia dengan risiko Alzheimer. Meskipun mangga bukan obat untuk demensia atau Alzheimer, pola makan yang mengandung buah berantioksidan tinggi seperti mangga telah terbukti dalam banyak penelitian dapat memperlambat penurunan kognitif dan menjaga otak tetap tajam lebih lama. Cara bijak menikmati mangga, tips konsumsi sehat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri satu persatu manfaat luar biasa dari buah mangga untuk jantung, pencernaan, tulang, mata, daya tahan tubuh, hingga kesehatan otak, pertanyaan penting pun muncul. Bagaimana cara mengonsumsi mangga dengan tepat agar manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya, tanpa risiko yang mengganggu kesehatan? Karena seperti halnya makanan sehat lainnya, cara kita menyajikan dan mengatur porsinya akan sangat menentukan apakah mangga menjadi sahabat kesehatan atau justru menimbulkan masalah baru. Prinsip utama, mangga itu baik, tapi harus bijak. Mangga adalah buah padat nutrisi, tetapi tetap mengandung gula alami dan karbohidrat. Maka dari itu, untuk lansia, terutama yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan pencernaan, mengonsumsinya dengan cara yang terukur dan seimbang adalah kunci utama. Berikut adalah panduan praktis dan rinci yang bisa menjadi pedoman sehari-hari. 1. Waktu terbaik mengonsumsi mangga. Waktu berpengaruh besar pada cara tubuh menyerap nutrisi dari mangga. Berikut ini waktu yang direkomendasikan. Pagi hari, sekitar pukul 07.00-09.00 tubuh sedang aktif, sistem pencernaan masih segar, dan gula darah lebih stabil. Ideal untuk mendapatkan energi alami dari mangga. Sebelum makan siang, sekitar pukul 10.00-11.00 cocok sebagai camilan perangsang nafsu makan, terutama bagi lansia yang sering sulit lapar. Sore hari, sekitar pukul 15.00-17.00 alternatif sehat dibandingkan kue atau makanan ringan tinggi gula. Hindari mengonsumsi mangga menjelang tidur,
karena tubuh tidak membutuhkan energi tinggi di malam hari dan proses metabolisme pun melambat. 2 porsi yang aman dan ideal. Meskipun sehat, mangga tetap harus dibatasi. Porsi ideal untuk lansia adalah 1/2 hingga 1 buah mangga ukuran sedang, sekitar 100–150 gram per hari. Jika dalam bentuk potongan, setara dengan 1 mangkok kecil. Lebih bukan berarti lebih baik. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan kelebihan kalori, lonjakan gula darah, atau bahkan gangguan lambung. 3 cara penyajian yang direkomendasikan. Mangga bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Namun tidak semuanya memberi manfaat yang sama. Berikut perbandingannya. Tanda centang putih tebal direkomendasikan. Potongan mangga segar, dikonsumsi langsung. Salad buah tanpa gula tambahan. Smoothie mangga tanpa tambahan susu kental manis atau gula. Mangga beku, frozen mango, asal tanpa pemanis. Tanda silang sebaiknya dihindari. Jus mangga dalam kemasan. Sirup mangga atau manisan mangga kering. Mangga kalengan. Makanan olahan rasa mangga, permen, minuman instan. Mengapa? Karena produk-produk tersebut seringkali sudah kehilangan sebagian besar nutrisi alaminya dan mengandung gula tambahan, pengawet, serta pewarna buatan. 4. Pasangan sehat untuk mangga. Mangga lebih bermanfaat bila dikombinasikan dengan bahan lain yang mendukung penyerapan nutrisinya. Lemak sehat, alpukat, kacang almond, biji chia, atau yogurt tawar membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A dan E dari mangga. Protein ringan, tempe, tahu, atau telur rebus menyeimbangkan lonjakan gula dan membuat kenyang lebih lama. Rempah pendamping, sejumput kayu manis atau jahe bisa ditambahkan dalam smoothie mangga untuk menambah efek antidiabetes dan antiinflamasi. 5 pantangan dan hal yang perlu diperhatikan. Agar manfaat mangga tidak berubah menjadi risiko, sahabat lansia sehat perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Jangan konsumsi mangga terlalu matang atau terlalu manis, terutama jika menderita diabetes. Kunyah perlahan. Tekstur mangga yang lembut tetap perlu dicerna baik di mulut agar pencernaan tidak bekerja terlalu keras. Perhatikan reaksi tubuh. Jika merasa perut begah, mulut gatal, atau muncul diare ringan, hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan tenaga medis. Jangan makan mangga sebagai pencuci mulut berat. Bila perut terlalu penuh, mangga bisa menyebabkan fermentasi di lambung dan menimbulkan gas. 6. Frekuensi konsumsi yang aman dan efektif. Mangga tidak perlu dikonsumsi setiap hari agar manfaatnya terasa. Jadwal yang disarankan. 3–5 kali per minggu. Disesuaikan dengan menu harian dan kebutuhan energi tubuh. Variasikan juga dengan buah lain seperti pepaya, pisang, apel, atau semangka agar tubuh mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. 7. Mengedukasi keluarga, dukungan dari rumah. Satu hal penting yang sering terlupakan, dukungan keluarga sangat menentukan keberhasilan pola makan lansia. Ajarkan anggota keluarga untuk menyiapkan mangga dalam bentuk sehat, untuk tidak menambahkan gula atau susu kental manis ke dalam jus mangga, untuk menjadikan buah, bukan makanan ringan olahan, sebagai camilan rumah. Dengan kebiasaan bersama, lansia tidak merasa dibatasi, tetapi justru merasa didukung dan dihargai. Penutup, mangga, buah dengan keajaiban sederhana. Sahabat channel Lansia Sehat, mangga bukanlah buah ajaib. Ia tidak menyembuhkan penyakit secara instan. Tapi lewat konsumsi yang teratur, bijak, dan terarah, mangga memberi dukungan luar biasa bagi tubuh lansia. Dari jantung yang tenang, pencernaan yang nyaman, sendi yang ringan, mata yang tajam, pikiran yang jernih, hingga semangat hidup yang kembali menyala. Karena itu, jangan ragu untuk menjadikan mangga sebagai sahabat harian di meja makan keluarga. Sebuah langkah kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk esok yang lebih sehat dan lebih bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menyusuri perjalanan yang panjang dan menyegarkan tentang satu buah tropis yang sering kita jumpai di meja makan, mangga. Lewat 10 bab yang mendalam, kita kini tahu bahwa mangga bukan sekadar buah manis pemanis lidah, melainkan buah yang menyimpan potensi besar bagi kesehatan usia lanjut, asal dikonsumsi dengan bijak. Mari kita rangkum kembali inti dari setiap pembahasan. Tanda centang putih tebal bab 1, membuka pintu sehat lewat sepotong mangga.
Kita awali dengan kisah inspiratif lansia yang hidupnya berubah sejak rutin makan mangga. Bab ini membuka mata bahwa perubahan sehat bisa dimulai dari langkah kecil, dari sepotong mangga di piring pagi hari. Tanda centang putih tebal bab 2, rahasia nutrisi mangga, lebih dari sekadar manis. Mangga kaya akan vitamin A, C, E, B6, serat, beta-karoten, lutein, kalium, magnesium, dan antioksidan unik seperti mangiferin. Kandungan inilah yang menjadi dasar manfaat kesehatan yang akan terus dibahas di bab-bab berikut. Tanda centang putih tebal bab 3, jantung tenang, hidup panjang. Kandungan serat larut, vitamin C, kalium, dan mangiferin dalam mangga berperan menjaga tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan melindungi jantung dari peradangan serta risiko stroke. Tanda centang putih tebal bab 4, pencernaan bahagia, usus yang sehat. Mangga membantu melancarkan buang air besar, memperbaiki mikrobioma usus, mengatasi sembelit, dan memperbaiki nafsu makan secara alami tanpa perlu obat-obatan. Tanda centang putih tebal bab 5, tulang dan sendi lebih kuat. Vitamin K, C, magnesium, dan antioksidan dalam mangga membantu memperkuat jaringan tulang dan mengurangi peradangan pada sendi, menjadikan gerak lebih lincah dan nyaman. Tanda centang putih tebal bab 6, mata tetap tajam di usia senja. Beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin dalam mangga melindungi retina dari kerusakan, memperlambat katarak, serta menjaga ketajaman penglihatan, terutama di malam hari. Tanda centang putih tebal bab 7, aman untuk penderita diabetes. Meski manis, mangga memiliki indeks glikemik sedang dan kaya serat yang membantu menstabilkan gula darah. Konsumsi dalam porsi kecil dan waktu tepat tetap aman, bahkan bermanfaat bagi lansia diabetes. Tanda centang putih tebal bab 8, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C, A, mangiferin, dan serat dalam mangga memperkuat sistem imun, mempercepat pemulihan luka, dan melindungi tubuh dari infeksi, terutama saat cuaca tidak menentu. Tanda centang putih tebal bab 9, menjaga kesehatan otak dan emosi. Nutrisi dalam mangga mendukung fungsi saraf, memperbaiki suasana hati, dan membantu mencegah penurunan daya ingat, menjadikan lansia lebih ceria, fokus, dan terhubung dengan lingkungan sekitar. Tanda centang putih tebal bab 10, cara bijak menikmati mangga. Kunci utamanya adalah porsi tepat, waktu sesuai, dan cara penyajian sehat. Mangga paling baik dikonsumsi segar, dalam porsi setengah hingga 1 buah per hari, dikombinasikan dengan makanan lain yang mendukung penyerapan nutrisinya. Kilauan penutup, kembali ke alam, kembali ke sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari 1 buah mangga, kita belajar banyak hal, bahwa makanan bukan hanya soal kenyang, tapi tentang merawat tubuh dengan kasih sayang. Tentang mendengarkan sinyal dari dalam tubuh. Dan tentang memilih dengan sadar bahwa setiap suapan bisa menjadi bagian dari pemulihan dan kekuatan. Mangga adalah simbol dari pendekatan hidup yang sederhana tapi bermakna. Dan lewat pola konsumsi yang bijak, kita bisa menjadikannya penjaga harian tubuh lansia, yang tak hanya menguatkan, tapi juga menghangatkan hati. Sahabat channel Lansia Sehat, di akhir video ini, izinkan kami membagikan sebuah kisah yang dikirim langsung oleh salah satu penonton setia kami. Namanya Bu Ijah, seorang ibu berusia 68 tahun dari desa kecil di Kendal, Jawa Tengah. Kisahnya sederhana, tapi sangat menyentuh. Dan mungkin, di balik ceritanya, kita bisa menemukan cermin kehidupan kita sendiri. Saya hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Begitu kalimat pertama yang ditulis Bu Ijah di suratnya. Beberapa tahun lalu, tubuhnya mulai melemah. Ia mudah sakit. Nafas sering sesak, sendi-sendi terasa seperti berkarat, tidur tak pernah nyenyak. Ia berhenti ikut pengajian, tak lagi ke kebun, bahkan mulai malas makan. Anak-anaknya yang tinggal di kota jarang pulang, cucunya sibuk sekolah. Bu Ijah pun menghabiskan hari-harinya duduk sendiri di serambi rumah, menatap pohon mangga tua di halaman yang sudah jarang berbuah. Hingga suatu hari, tetangganya yang baru saja pulang dari pelatihan posyandu lansia berkata, "Bu, coba deh makan mangga tiap hari. Jangan nunggu sakit baru cari obat. Coba rawat tubuhnya dari sekarang." Bu Ijah awalnya tersenyum kecut. Mangga? Emang buah bisa bikin orang sehat? Tapi entah mengapa, sore itu ia memetik 1 buah mangga muda yang nyaris jatuh dari pohon.
Ia iris tipis, beri sedikit garam, dan duduk menikmatinya perlahan. Esoknya ia memetik lagi, kali ini mangga yang lebih matang. Lembut, manis, harum. Dan sejak hari itu, tanpa ia sadari, tubuhnya mulai berubah. Nafsu makannya kembali. Tidurnya lebih lelap. Sendi-sendinya tidak lagi terlalu nyeri saat ia menyapu halaman. Ia pun kembali ikut arisan RT. Bahkan mulai membuat rujak mangga dan membagikannya ke tetangga yang lebih tua. Sejak itu, tulisnya, saya merasa seperti hidup kembali. Bukan karena mangganya, tapi karena saya merasa tubuh saya masih bisa saya jaga. Mangga cuma pembukanya. Yang membuat saya sembuh adalah harapan. Saat buah menjadi jembatan. Sahabat lansia sehat, cerita Bu Ijah mungkin tampak kecil. Tapi bagi kami, itu adalah pengingat besar, bahwa sehat di usia senja bukan soal obat mahal, bukan soal klinik megah, tapi soal kembali ke alam, mendengar tubuh sendiri, dan memilih dengan penuh kesadaran. Mangga, bagi Bu Ijah, bukan hanya buah. Ia adalah jembatan yang menyambungkan tubuh dengan semangat, rasa dengan harapan, dan usia dengan kehidupan. Balon ucapan ajakan penutup untuk sahabat channel Lansia Sehat. Jika sahabat punya kisah seperti Bu Ijah, kirimkan kepada kami. Mungkin kisah itu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Karena lewat kisah nyata, kita semua belajar bahwa setiap buah, setiap langkah kecil, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan jika hari ini sahabat sedang merasa letih, kehilangan semangat, atau bingung memulai hidup sehat dari mana, coba mulai dari hal sederhana. Dari sepotong buah mangga. Dari semangkuk kasih sayang kepada tubuh sendiri. Karena di setiap potongnya, ada harapan yang manis untuk hidup yang lebih ringan, lebih segar, dan lebih bermakna.